Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman atau renungan atau kesaksian tentang bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ditanya, apa ya karya Tuhan dalam hidupmu? Lalu kita bingung, apa ya? Tuhan sudah melakukan apa ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara general kita seringkali menyanyikan lagu Langit dan Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Nah, bukankah itu adalah karya Allah yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita bisa menempati dunia ini. Nah, tapi seringkali kita lupa bukan? Wah, ini karya Tuhan yang begitu besar, yang kita tempati, kita nikmati setiap hari. Kita bisa mendengarkan kicauan burung, kita bisa menikmati alam yang indah, kita bisa menikmati gemercik air di sungai, di air terjun dan lain sebagainya. Tapi kita seakan-akan melewatkannya. Kenapa? Karena itu sudah setiap hari Tuhan lakukan. Itu sesuatu yang biasa kita lihat. Kadang-kadang sesuatu yang biasa itu kita anggap biasa saja, sesuatu yang bukan wow begitu. Padahal itu sesuatu yang sangat luar biasa. Seandainya saja air diambil atau matahari sudah tidak disinarkan lagi, apa yang akan kita lakukan? Ada poin-poin yang akan kita pelajari saat pagi hari ini bersama. Yang pertama, karya Allah dalam hidup kita itu adalah dimulai dari kasih. Allah secara aktif mencari manusia setelah kejatuhan. Itu menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Hal tersebut dinyatakan di dalam Kejadian pasal 3. Lalu Dia mengorbankan anaknya yaitu Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu sebuah kasih yang tak tertandingi, yang kadang-kadang kita lupakan. Kita anggap itu sepele, padahal itu pengorbanan yang sangat besar. Karya Allah yang luar biasa. Karya Allah ini sesuatu yang sangat berpengaruh buat kehidupan kita sekarang, bahkan yang akan datang. Sesuatu yang kadang kita anggap sepele, Tuhan Yesus lahir ke dunia yang sebentar lagi kita akan rayakan. Setelah itu Dia mati dan bangkit. Kita anggap semua itu anyep saja. Kita anggap semua itu hanya rutinitas gereja. Padahal ada makna yang besar di dalam karya Allah yang dimulai dari kasih ini. Dengan diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita, dikorbankannya anaknya yang tunggal yaitu Yesus kepada kita, itu berdampak sangat luas dan panjang dalam hidup kita, bahkan sampai akhir hidup kita. Itu sangat berguna, sangat berarti. Bahkan setelah kematian kita pun karya Allah itu sangat berarti. Jangan sampai kita meremehkan karya Allah yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Penyelamatan dari dosa manusia yang tidak bisa dihapuskan oleh apapun dan siapapun kecuali dengan anaknya yang tunggal. Yang kedua, sadarkah kita bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari karya Allah yang luar biasa? Dia yang memelihara hidup kita setiap hari, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam Yeremia 29 ayat 11. Masa depan yang bukan sia-sia, masa depan yang baik,
masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan. Bukan hanya itu saja, saat kita sedih, saat kita lemah, bukankah Tuhan sudah mengirimkan, memberikan dalam hidup kita, berkarya Roh Kudus dalam hidup kita, memberi penghiburan, menguatkan. Kadang-kadang kita merasa, iya ya, 5 tahun yang lalu aku mengalami hal yang luar biasa, menyedihkan. Bahkan aku merasa bahwa aku tidak bisa melewatinya. Tapi ternyata bisa ya. Kenapa kok bisa? Aku bisa melewati hal yang membuat aku itu terpuruk, membuat aku menjadi orang yang tidak berharga dan lain sebagainya. Tetapi kok bisa aku lewati? Sadarkah Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu, dalam hidupku, yang kadang-kadang kita tidak terasa. Kadang-kadang kita merasa itu biasa-biasa saja. Seandainya Tuhan tidak berkarya, apa yang terjadi dalam hidup kita? Matahari diambil, air diambil, udara segar diambil, kesehatan diambil seperti waktu ada peristiwa COVID itu. Hei, jangan lupa loh, Tuhan juga tetap berkarya. Bahkan sampai saat ini Tuhan berkarya dalam hidup kita. Hanya kita saja yang menganggap itu remeh, menganggap itu anyep, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Nah, saat pagi hari ini, mari kita mengingat. Wah, saya kadang-kadang ya, mengingat foto-foto saya waktu ada COVID itu. Saya biasa menge-share foto atau video. Jadi video itu mengingatkan saya kembali di tahun depannya lagi. Dan saya melihat, wah, kalau kita bisa melewati ini semua, itu hanya kasih, kemurahan, dan karya Tuhan. Kalaupun ada beberapa orang yang belum bisa melewatinya, bukan berarti Tuhan tidak berkarya. Tapi Tuhan merasa bahwa memang sudah waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini mari kita hargai karya Allah dalam hidup kita. Kita hargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Keselamatan yang Tuhan beri, mari kita jaga. Pekerjaan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita syukuri. Amin, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan tetap berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali meremehkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu, Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih atas karya-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.